Ada nggak orang komunis yang hafid das kapital, yang hafid 30 juz dan ribuan orang itu hanya Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran itu tidak hanya diturunkan untuk zaman Quraisy berpuasa, diturunkan untuk hari ini juga sampai kiamat nanti kan. Maka mukjizat Al-Quran itu juga harus mengalahkan puncak peradaban hari ini. Betul nggak? Oke, sekarang pertanyaannya, apa puncak peradaban modern? Pesawat, gedung penyakar langit, smartphone, laptop, sudah saya katakan tadi. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, puncak peradabannya bukan piramid tapi sihirnya. Zaman hari ini puncak peradabannya bukan jalan tol, bukan bendungan, bukan apa-apa, bukan yang fisik-fisik. Puncak peradaban itu bukan yang fisik, selalu bukan yang fisik, tetapi ilmu untuk membuat itu. Gimana? Puncak peradabannya bukan pesawat tapi ilmu membuat pesawat. Bukan gedung bertingkat tapi ilmu untuk membuat gedung itu. Bukan smartphone, bukan laptop, bukan komputer, tapi ilmu untuk membuat itu. Dan peradaban hari ini adalah peradaban ilmu. Dan peradaban ilmu hari ini itu selalu ilmunya diliterasikan, dituliskan, dibukukan. Jenengan lulus SMA saja harus karya tulis, lulus S1 saja harus skripsi, lulus S2 harus tesis, lulus S3 harus disertasi. Pengen jadi wong top harus nulis buku. Peradaban hari ini, seorang punya kelebihan apa-apa kalau belum dituliskan menjadi buku belum lengkap hari ini. Seseorang dianggap luar biasa itu memiliki buku. Karl Marx dipuja-puja oleh orang komunis itu bikin buku Das Kapital. Foucault punya The Birth of Clinic. Filosofi-filosofi itu kan semua dipuja karena nulis semua itu kan. Dan sekarang mukjizatnya apa? Ilmu Al-Quran yang dibukukan dan bisa dibandingkan, Pak. Zaman itu tali yang seolah-olah jadi ular dibandingkan dengan tongkat yang benar-benar jadi ular. Dan sekarang boleh dibandingkan. Iki buku tulisannya menungso, ini kitab dari Allah. Silahkan bandingkan. Makanya kemukjizatan Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran itu sifatnya tembus zaman. Kalau mukjizat zaman Nabi Musa yang bisa melihat hanya orang zaman itu pun yang ikut Nabi Musa. Orang belahan dunia lain nggak lihat, cuma diceritani, wow kemarin loh belah laut loh, tenan boh gitu. Tapi kalau sekarang, mukjizat itu Al-Quran luar biasa isinya, tenan boh, ayo iki, nek ora percaya bukaan bacaan kan gitu, luar biasanya. Oke. Kalau kita lihat peradaban hari ini adalah ilmu yang dituliskan, ilmu yang dibukukan. Inilah kemukjizatan, inilah bukti kemukjizatan Al-Quran yang bisa kita sampaikan kepada siapapun. Yang hari ini puncak peradabannya adalah literasi, puncak peradabannya adalah buku, ilmu yang dibukukan. Dan mukjizat kita hari ini adalah buku, kitab. Sastranya luar biasa, tidak bisa ditiru manusia, itu yang pertama. Sudah diberi tantangan tadi. Kalau nggak percaya dan kamu masih penasaran, silahkan bikin. Yang pertama. Yang kedua, sastranya luar biasa, mudah dihafal manusia. Saking luar biasanya sampai mudah dihafalkan manusia, walaupun nggak paham artinya. Hafid Quran yang anak-anak kecil jumlahnya ribuan itu bisa jadi nggak paham artinya, tapi hafal 30 juz, bayangkan. Sekarang yang orang komunis yang sangat memuja Karl Marx, yang buku pedomannya adalah Das Kapital, ada nggak orang komunis yang hafid Das Kapital? Nggak ono, Pak. Nggak ada, tak jamin nggak ada. Atau jenengan pengagumnya siapa? Terus yang hafid buku itu nggak ada, Pak. Atau kita ke kitab suci yang lain, ada nggak yang hafid kitab suci A, kitab suci B? Nggak ada. Yang hafid 30 juz dan ribuan orang itu hanya Al-Quran, nggak ada yang lain. Itu luar biasa, bukti mukjizat bahwa ini bukan main-main. Terjaga keseasliannya sepanjang masa, 1500 tahun, bayangkan, bukan waktu yang pendek. Bersentuhan dengan banyak orang. Biasanya sesuatu yang panjang, yang melewati waktu yang lama, itu masih direvisi. Tapi ini enggak.